Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitab al-Hikam hikmah ke-28. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid darain. Amin. Mastudi'a fi ghaibis sarair ظهر في شهادة الظواهر. Ma apa-apa ustudi'a yang dititipkan fi ghaibis sarair ay fil qulubil ghaibah, di hati-hati yang tidak terlihat, ay ghairil musyahadati bil absar, yang tidak terlihat, minal ma'arifi, dari ilmu-ilmu ma'rifah, wal anwaril ilahiyati, dan cahaya-cahaya ilahiyah. Zahara, itu pasti terlihat, fi syahadatil zawahir, ay fi dhawahiris syahidah, di zahir-zahir yang nyata. Maksudnya bagaimana? Famastawda'ahu Allah ta'ala fil qulubi was sarair minal ma'arifi wal anwar la budda an yadhhara atharuhu alal wajhi wal jawarih. Apa-apa yang Allah Ta'ala menitipkan, pakai bahasa menitipkan berarti aslinya semuanya itu milik Allah. Di hati-hati, minal ma'arifi, dari ilmu-ilmu ma'rifah, wal anwar, dan cahaya-cahaya ilahiyah, la buddha, pasti, an yadhhara, muncul atharuhu. Ini yang terlihat itu atharnya, bekasnya. Kalau secara sempurna ya nggak kelihatan di dalam hati. Atharnya terlihat alal wajhi, di muka orang tersebut, wal jawarihi, dan anggota-anggota badannya. Wa hadhihi, dan ini alamatun, tanda, yu'rafu, diketahui, biha, dengan alamah, halul murid salik, keadaan orang yang suluk. Li'anna zahira, karena zahir, mir'atul batin, adalah kaca dari batin. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala tetap memperlihatkan athar di muka orang saleh itu. Min ba'dil hikmah fayastadillu bidzalika man arada suhbatahu wal ijtima'a bihi liyantafi'a bih. Bisa mengambil dalil orang yang ingin menjadi muridnya. Jadi Ustadz Imam itu kuat ininya itu. Syekhana Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Masih banyak saya jumpai, ya sekarang sih rata-rata udah pada meninggal, orang-orang yang ketika awal pertama-tama melihat muka Ustadz Imam itu, hatinya itu ngomong, apa ini Nabi gitu. Banyak itu yang begitu. Minhum Syekhuna Al-Ustadz Ali Umar Palembang almarhum. Itu beliau awal-awal akan suluk, awal-awal akan apa ya bahasa yang sopannya, awal-awal akan pindah dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Artinya asalnya beliau kan bukan dari kelompok santri, ingin merubah dari kehidupan, bukan berarti beliau awal-awalnya tidak baik, bukan, belum masuk kelompok santri aja. Pertama kali ketemu Ustadz Imam gitu, waktu itu masih pakai kalung, masih kayak orang umum beliau.
kaget, apa ini Nabi? Nah itu ketemu satu kali itu ada tarikan batiniyah yang menyebabkan beliau ingin suluk menjadi orang-orang soleh. Ada yang malah ada fotonya itu yang orang pertama lihat terus nangis jerit, habis itu kepalanya ditaruh di pangkuan Rasulul Imam. Yatub ilallah wa hadza katsir. Ada yang lihat dari jauh. Kalau Kiai Abu Hamid Bandung, jangan Abu Hamid. Itu beliau masih mendapati waktu Rasulul Imam pertama kali dibawa Buya Yahya ke Bandung, itu kan ceramahnya di mimbar itu. Itu orang-orang dari jauh itu yang lihat jerit-jerit apa sambil nangis. Lihat aja itu, mujarrad dulu ya. Tarikan-tarikan ini nggak bisa diceritakan, tidak bisa ditulis. Seperti apa rasa saat itu, kejadiannya bagaimana, nggak bisa. Itu bahasa al-duwat, bahasa dzauqiyah. Ini ya betul kata Sayyid bin Athaillah tadi, apa tadi ngomongnya, mastudi'a fi ghaibi sarair zahara fi syahadati dzawahir. Terus kata syarahnya, fayastadillu bidzalika man arada suhbatahu wal ijtima'a bihi liyantafi'a bihi. Jadi menyebabkan orang-orang yang belum mulai mendekati Allah bisa berubah itu dengan sekali lihat itu. Sedangkan merubah keadaan kegelapan yang dijalani manusia selama bertahun-tahun, ini kan si orang asalnya di alam kegelapan, maksiat biasa, tidak pernah, jangankan cinta Tuhan, ingat aja enggak. Dan ini sudah menjadi adat kebiasaan kehidupan dia bertahun-tahun. Syekhuna Ki Ahmad dulu pernah menerangkan kalau orang biasa hidup di kegelapan, dia ketika berubah satu hari aja tidak mengikuti kehidupan gelap itu nggak tenang hatinya. Tidak beda kita yang biasa hidup di cahaya, di kehidupan yang serba cahaya, pindah ke kehidupan gelap juga tidak enak. Maknanya bagaimana? Orang yang biasa hidup gelap pindah dalam satu waktu, hanya dengan berapa detik melihat itu berubah jadi menangis, menjerit, sadar saya ini nggak benar, saya ini begini. Susah itu kan. Kalau pendapat saya ini warisan yang didapati para aulia min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat Nabi berubah dari syaqawah ke sa'adah dengan mujarrad dulu ya, hanya dengan melihat aja. Wa hadza katsir, di hadis-hadis kan ceritanya banyak itu. Kam orang yang begitu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki, terus tertarik untuk iman. Ada yang sampai waliyadzubillah akan mencelakai Nabi begitu melihat wajahnya. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhi kadzdzab. Ya begitu-begitu itu. Orang yang melihat Nabi kaget, wah ini mah enggak mungkin bohong ini. Pasti semua ucapannya benar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal itu terwarisi ya, meskipun juz'un ya, satu bagian saja min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pewaris Nabi, wahum al-awliya'ul arifun wal ulama'ul amilun, sehingga sebelum si alim saleh atau wali arif ini
bicara, berdakwah, kayak Ustaz Imam tadi itu yang saya cerita di zaman dulu di Bandung, yang saya dapat cerita dari Ajengan Abu Hamid tuh. Baru lihat aja orang udah nangis dari jauh, teriak-teriak. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihim wa asrarihim fid dunya wal akhirah. Begitu juga kebalikannya, wujuhul kuffar, wujuhul mujrimin, hati orang kafir itu atharul kufri itu juga muncul di mukanya itu. Makanya ada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani di masa muda beliau dengan dua kawannya menemui Qutbul Ghaus itu kan beliau si Qutb itu bilang ke salah satu yang ikut Syekh Abdul Qadir, ini masih remaja semua tiga-tiganya. Cerita itu di mana saya baca itu, kalau nggak salah di Jami' Karamatul Aulia, tapi ini cerita masyhur di kitab-kitab lain juga banyak. Yang sul adab, yang Syekh Abdul Qadir menjaga adab, yang kedua adabnya sedang, yang terakhir ini adabnya tidak ada. Akhirnya si Qutb bilang, saya melihat api kekafiran menyala-nyala di muka kamu. Nah, padahal ini masih calon loh, ini calon nantinya di masa depannya, di riwayat hidupnya itu bakal tergoda wanita sampai kafir, waliyadzubillah. Yang sedang saya bahas di sini asyahid fil qissah, athar inilah. Jadi atharul kufri yang memang orangnya sedang kafir, zahara fi wajhihi, ya. Jadi asar kekafiran yang memang asli orangnya kafir, ya, kayak orang kafir-kafir di sekeliling kita lah, orang yang tidak tauhid agama apapun, itu ada asarnya. Yang calon kafir pun ada asarnya. Nanti masalah kelihatan dan kelihatan itu pembahasan lain ya. Ini yang sedang saya bahas, bahwa memang ada asar di muka itu. Juga asarnya al-mujrimin, orang ahli dosa, itu juga ada. Bi anwa'idz dzunub, asaru dzambiz zina kadza wa kadza, asaru dzambil kizbi kadza wa kadza. Kemudian asarnya orang yang suka mencuri kata, macam-macam itu ada asar di muka itu. Ini kebalikannya yang tadi, yang si orang soleh Mas'udi ada nih, yang dikalamkan sama Sayyidi bin Athaillah. Mal hikmah fi dzalik, apa hikmahnya Allah Ta'ala juga memunculkan asarul kufri dengan asarul dzunub di muka. Mal hikmah, hikmah ya salah satunya itu salah satu keindahan ciptaan Tuhan ya. Jadi Allah kalau menciptakan ada gelap, ada terang, ada gampang, ada susah, kan Allah kalau bikin begitu. Dedan, sesuatu yang bertentangan itu kan. Ada keras, ada halus, ada kasar, ada lembut, ada enak, ada susah. Nah, maka ada atharus shalah fi wujuhis shalihin, bekasnya shalah di muka orang-orang saleh. Kebalikannya juga athar dosa, athar keburukan, athar perkara-perkara nista fi wujuhil mujrimin, di mukanya orang-orang ahli dosa. Waliyadzubillah. Sekarang pembahasan lanjutannya. Tadi hikmahnya sudah ya. Di antara hikmah ya keindahan ciptaan Tuhan. Kalau untuk atharus shalah, hikmahnya supaya orang taklim,
orang masuk thariqah, orang jadi bersuluk setelah melihat mukanya orang soleh, setelah melihat mukanya orang-orang ahli dosa, naudzubillah orang terpengaruh supaya dijauhi. Jadi kelihatan ini orang mukanya kayak setan ya, udah jauhi dia, bahaya, akan mendatangkan pengaruh. Pembahasan lanjutannya, atharus shalah fi wujuhis salihin, akan menarik Anda untuk berbuat baik. Makanya ada siapa yang berkumpul dengan orang soleh 40 hari, dia akan terbawa menjadi orang baik. Siapa yang berkumpul dengan orang buruk 40 hari, dia akan terbawa buruk. Jadi ada magnet ya. Muka orang soleh menjadi magnet kita untuk menjadi baik. Muka orang toleh, pakai apa ya, muka orang buruk menjadi magnet untuk kita menjadi buruk. Malah seingat saya itu ada keterangan, siapa yang melihat muka orang ahli dosa, maka tertolak pahala sholatnya 40 hari. Maknanya bagaimana? Melihat muka orang ahli dosa itu menyebabkan Anda tidak khusyuk gitu. Arba'ina yauman. Kan tertolak pahala sholat, bukan sholatnya sisa. Tertolak pahala sholat, maknanya apa sholat yang tertolak? Sholat yang hati si musolli tidak hadir. Sholat yang hati orang sholat tidak khusyuk. Itu ada athar sampai ke situ. Terus ada lagi siapa yang melihat, ini saya berdasarkan ingatan ya, ingatan talim dulu. Siapa yang melihat muka orang kafir, dosa galbur ba'ina yauman juga, akan menjadi galbun gosi selama 40 hari. Terus bagaimana kalau saya, kehidupan saya di luar, saya di pasar, otomatis saya melihat al-mujrimin, para pendosa, ahli dunub, saya melihat kufar yang sedang datang ke toko saya, dan lain-lain pekerjaan orang-orang di luar. Itu sudah pernah saya tanyakan ke ba'dhu masyayikhina, jawabnya ya dihapus. Artinya kalau habis melihat wujuhul mujrimin, melihat wujuhus salihin, buat penghapusnya. Nggak ada wujuhus salihin, lihat Quran. Pakai mata ya, pakai mata, bukan mendengar. Jadi kalau tadi itu penyakitnya dari melihat, maka obatnya juga dari melihat. Kalau penyakitnya tadi itu dari mendengar omongan orang-orang ahli dosa, maka obatnya juga dengan mendengar suara Quran, mendengar suara aulia. Itu aja, kebalikan-kebalikan itu yang dipakai. Itu nanti bisa menjadi obat. Dan itu supaya dibiasakan harian, kalau naudzubillah Anda habis berdosa mata, cepat-cepat diobati dengan ibadah mata. Kalau Anda habis berdosa telinga, cepat-cepat diobati dengan ibadah telinga. Anda habis berdosa sentuhan, cepat-cepat diobati dengan menyentuh Quran, menyentuh tasbih, gitu aja. Itu Allah Ta'ala kan ciptaannya begitu. Ini pasti ada kebalikannya, itu cari kebalikannya itu. Itu menjadi dawa untuk kita di dalam suluk ilallahi azza wa jalla. Yang paling dahsyat apa? Dari urusan athar ini, atharus shalah bi wujuhis salihin. Apalagi atharus shalah fi wujuhil anbiya wal mursalin. Apalagi atharus shalah fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling hebat? Yang tadi saya baca, man ra'a wajhaka yas'ad. Kalau athar wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salahihi, dan hal-hal yang ustudi'a fi qalbihi min al-asrar, itu lihat sekali, itu lihat satu kali aja itu, yas'ad.
bisa berubah dari syaqi menjadi sa'id. Man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhala al-jannah. Sama saja dengan nadhiri wa nadhiri fil jannah. Urusan-urusan begitu itu semua terjadi. Siapa yang melihat aku dan siapa yang melihat orang yang melihat aku terus musalsal sampai zaman kita ini. Dakhalal jannah itu dari apa itu? Ya dari tadi itu, dari athar as-salah yang dimunculkan Allah Ta'ala fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi wajhi man ra'a wajha Rasulullah wa fi wajhi man ra'a, bawahnya lagi pernah melihat orang yang melihat Nabi alias melihat sahabat, bawahnya lagi pernah melihat tabi'in, bawahnya lagi tabi'in ila waqtina hadza. Ini semua urusannya itu berasal dari mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir. Saya dapat cerita dari salah satu habaib sepuh di Surabaya. Tahun berapa itu saya dapat riwayat ini? 88 lah. Saya masih sangat muda waktu itu. Waktu itu Roha tempatnya Habib Syekh itu Al-Idrus. Alhamdulillah saya dapat riwayat ini jadi tambah pemahaman urusan atharus salah fi wujuhis salihin. Ini Habib ini ngalami sendiri. Jadi Habib tua ini mengalami sendiri kejadian ini. Beliau bilang dia punya teman itu jahat, ini teman ini. Dan jahat sudah orangnya. Banyak salah sama dia, ya urusan duniawi, urusan fulus, urusan pokoknya orang syar ini. Dan zalim kepada Habib tua ini. Jengkel sudah, ketahan. Ketemu sama orang ini di Gresik. Nah, waktu itu saat kisah ini terjadi waktu kehidupan masih hidupnya fi hayah Al-Habib Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Udah nggak tahan dia. Di jalan ketemu sama orang ini. Udah ditahan marahnya, udah nggak kuat. Bab kejadian kezaliman ini orang ke Habib tua ini banyak. Waktu diceritakan ke saya cuma nggak enak saya bawa dia di talim ini. Pokoknya zalim aja. Dah dua-duanya menuju majelis Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Dan Habib Abu Bakar ada majelisnya ngajar ya. Yang si zalim tadi masuk duluan, ya otomatis beda kendaraan kan, jalannya nggak bareng. Alhasil ini si zalim ini sudah lama di situ, pas si yang cerita ke saya nih si Habib Sepuh nyampe di rumahnya Habib Abu Bakar, kaget ada orang itu. Ya Allah, rajul huna. Jalan kan ini mau salaman ke Habib Abu Bakar, jalan. Begitu lihat wajahnya Habib Abu Bakar, hilang itu rasa jengkel yang udah nggak ketahan itu hilang. Dia cerita ke saya, bimujarrad nazar wajhil Habib Abu Bakar Muhammad As-Sagaf. Jadi man ra'a wajhaka yas'at itu memang ada. Hilang total itu, begitu lihat detik melihat mukanya Habib Abu Bakar hilang semua. Allah. Itu faedah atharus salah fi wujuhis salihin, sampai seperti itu. Mush ma'gul, tidak masuk akal ini kejadian-kejadian seperti itu dilogikakan sulit ya, tapi itu terjadi.
Maka khulasoh pemahaman saya, urusan melihat atharus shalah fi wujuhis sholihin ini macam-macam faedahnya. Mulai dari yang paling kecil, menghilangkan sumpek, tidak tenang, jengkel, itu bisa hilang dengan melihat wujuhus sholihin. Lebih-lebih lagi kalau aktob ya, kayak Abu Bakar itu. Naik lagi faedahnya menghilangkan ingin dosa, ingin maksiat. Tuh terjadi. Ini saya kumpulkan dari riwayat-riwayat macam-macam yang saya dengar dari guru-guru, yang saya dengar dari orang-orang soleh dan dari kitab-kitab. Kemudian di atasnya lagi Allahumma ja'alna minhum ya, bisa menjadi sa'id, ahlul jannah. Kemudian itu yang paling tinggi itu. Ada lagi. Mendapatkan magam si orang yang kita lihat, tapi ini khusus untuk orang-orang yang memang dikehendaki oleh beliaunya. Itu juga terjadi di beberapa riwayat. Alhasil luar biasa sekali faedah melihat atharus shalah fi wujuhis shalihin. Ya otomatis athar yang kita dapat itu tergantung tingginya beliau ya. Kalau Rasulullah SAW ya jelas ini paling tinggi, man ra'a wajhaka yas'ad. Melihat sahabat, melihat tabi'in, melihat tabi'ut tabi'in, melihat aulia dan melihat sholihin. Itu semakin tinggi yang kita lihat, semakin banyak yang kita dapat. Kemudian juga yang menyebabkan beda-bedanya ukuran bekasnya di hati kita itu kencengnya dan tingginya ta'alluq kita kepada beliau. Semakin tinggi itikad kita saat kita melihat orang saleh, ya semakin banyak yang kita dapat. Terus perlu juga saya ingatkan, orang yang punya isnad hadis tadi itu, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Kalau Anda bertemu dengan beliau, siapapun orangnya, dimanapun rumahnya, lewat isnad siapapun, yang penting musalsal, mau musalsalnya ke Ustadz Imam, ya otomatis itu yang paling bagus buat kita. Atau musalsalnya ke Habib Umar bin Hafidz, Syekh Muhammad Maliki, Habib Zain, siapa aja lah, yang penting isnadnya nyampe ke Rasulullah SAW, yang diambil itu isnad. Perlu itu supaya ada dapat ijazah musalsalah fi hadis ru'ya, di dalam hadis melihat. Kala Rasulullah SAW, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Itu kan musalsal bil awwaliyah. Kayak umpama saya melihat Syekhul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau melihat Syekhul Imam Al-Habr Al-Kutub Habib Abdul Qadir, terus sampai ke Rasulullah SAW, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Itu diambil isnadnya itu. Jadi supaya kita mendapat dua faedah. Faedah memang melihat langsung orang-orang soleh di zaman kita. Nah ini saya ingat nih, waktu saya diajak Buya ziarah ke Kiai Kostolani Cirebon, itu wali min auliyaillah, pesannya Buya, mertuanya Jangan Abu Hamid, itu wali min auliyaillah, dan di akhir umur beliau kan nggak keluar kamar bertahun-tahun itu karena beliau sakit kan, udah nggak, kesehatannya tidak memungkinkan, tahunan itu nggak keluar kan. Alhamdulillah ana minaz zairin li hadratihi katsiran, sering ziarah ke beliau. Itu waktu masuk sama rombongan berapa mobil itu, Buya pesannya gitu. Lalu sudah masuk, dilihat mukanya, dilihat. Perlu lihat itu. Lihat aja, itu sudah terasa sekali waktu itu kalau habis ziarah Kiai Stolani, Masya Allah. Masya Allah, tarbiyatus salihin. Dan di zaman kita orang-orang soleh ya masih ada ya. Jadi kalau
kebetulan dengar ada fulan minal aulia, Umar bin Hafiz, Habib Zain datang, ya cepat-cepat ngelihat aja deh, itu sudah ada asar. Dan asar ini berfaedah untuk kita yang melihat fiddaren. Di alam dunia faedahnya yang tadi saya terangkan, nanti di akhirat ada juga itu faedahnya ru'ya itu. Kok bisa? Ya dari hadis tadi, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Si dakhalal jannah ini kejadiannya di mana ini? Kan di akhirat. Makna faedah melihat orang soleh itu kita dapati fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.